Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Hadi Wibowo dengan NPM 21066538855. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai collab ke-8 ini, yaitu mengenai time off. Lalu untuk pertama-tama yang saya lakukan adalah saya melakukan eh, duplikasi database dari lab sebelumnya. Lalu saya menamakan dengan npm lalu underscore time off. Setelah itu, sebelum saya memulai lab ini, saya memastikan bahwa modul time off telah berhasil diaktifkan. Yaitu saya dengan mencari modul time off pada apps yang ada di Udo. Lalu jika sudah terinstall, maka terdapat tulisan sudah ada install gitu. Setelah itu, saya akan mengatur akses pengguna pada modul time off tersebut, yang mana yang pertama saya akan uh, mengatur untuk manajer HR, yang mana manajer HR itu merupakan Hana, yang mana untuk Hana saya akan berikan akses sebagai administrator, yang mana nantinya Hana dapat mengelola model type of tersebut, termasuk mengajukan, meninjau, dan juga menyetujui permohonan cuti karyawan. Setelah itu, eh, selanjutnya berdasarkan data employee, eh, saya merubah kepala seksi divisi menjadi eh, manager user, yang mana kepala seksi divisi tersebut merupakan rahasia. Terus setelah itu, yang ketiga, saya mengubah user yang saya dapatkan pada data employee, yaitu Rama, yang mana pada Rama saya akan ubah menjadi akses administratornya menjadi script. Lalu, setelah itu saya juga memastikan bahwa Rama tersebut memiliki manajer, yaitu Rasya, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, saya akan login sebagai manajer HR atau HANA dan mengakses time of type pada menu configuration. Setelah itu saya akan membuat beberapa jenis time of type, yang mana ketentuan tersebut sudah diberikan pada soal lab. Yang pertama, saya akan login dulu sebagai HANA, lalu saya mengakses uh, modul time off pada navbar, yaitu yang namanya adalah list, dan saya mengakses configuration dan menambahkan cuti tahunan, cuti sakit, dan juga cuti bersalin. Lalu berikut ini merupakan list dari time of type yang sudah saya buat, yaitu tertambah cuti tahunan, cuti sakit, dan juga cuti bersalin. Selanjutnya masuk ke allocation, yang mana sebagai manajer HR, saya akan membuat alokasi tambahan waktu cuti untuk karyawan tersebut di PT kita sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Yang pertama, saya akan membuka modul time off dan memilih opsi allocation, dan saya mencari time of type, yaitu cuti tahunan. Lalu saya mengisi form yang ada pada allocation cuti tahunan sesuai dengan hmm, uh, informasi yang diberikan pada soal lab seperti gambar berikut ini. Lalu setelah itu selanjutnya saya akan login sebagai Rama untuk melakukan submit pengajuan alokasi cuti dengan ketentuan yang diberikan pada soal. Di mana saya mengakses modul time off tersebut seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, pengajuan ini menggunakan time of type cuti bersalin dengan durasi 66 hari, yang mana uh, cuti tersebut diberikan sesuai dengan soal, mana saya mengisi cuti bersalin untuk allocation. Terus setelah itu, setelah memastikan ketentuan dari time of type, saya akan login kembali sebagai user manager HR untuk menyetujui permintaan alokasi cuti yang diajukan sebelumnya, yang mana saya akan mengakses permohonan alokasi ini melalui notifikasi atau masuk ke time of type, lalu memilih jenis cuti bersalin. Lalu di gambar berikut ini terdapat notifikasi time of allocation yang masuk pada user HANA. Lalu setelah itu saya menekan notification tersebut dan melakukan validate untuk allocation yang diajukan oleh Rama.
Lalu setelah itu, selanjutnya saya akan login sebagai user lama dan pergi ke dashboard untuk melihat jumlah jam atau cuti hari yang tersisa pada setiap alokasi. Di dashboard ini saya akan memeriksa detail alokasi cuti, termasuk jumlah hari yang telah digunakan dan sisa hari yang masih tersedia untuk setiap jenis cuti, cuti tahunan atau cuti bersalin. Seperti gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya saya masuk ke time off, yang mana pertama sebagai user lama, saya ingin mengajukan cuti dengan menggunakan jatah cuti yang saya miliki. Pertama, saya akan masuk ke modul time off dan memilih opsi request time off untuk memulai pengajuan cuti. Yang mana pada ketentuan pada soal saya mengajukan cuti bersalin, cuti tahunan, dan juga cuti sakit seperti dengan instruksi yang diberikan pada soal lab. Lalu berikut ini merupakan list dari pengajuan cuti yang sudah diajukan oleh Rama. Lalu setelah itu sebagai user manager atau Rasya, saya akan login untuk meninjau dan memproses permohonan cuti, yang mana saya akan menyetujui permohonan cuti tahunan dan juga cuti bersalin yang diberikan oleh Rama. Selanjutnya, saya akan menolak permohonan cuti sakit yang diajukan sesuai dengan instruksi yang diberikan pada soal lab. Pertama, saya akan login sebagai Rasya, lalu saya mengakses modul time off tersebut dan menolak cuti sakit dan menerima cuti tahunan dan cuti bersalin seperti gambar berikut ini. Lalu setelah itu, selanjutnya saya akan login sebagai user manager HR atau HANA untuk melakukan persetujuan kedua atas permohonan cuti tahunan dan cuti bersalin. Setelah memasang semua sesuai ketentuan, saya memilih permohonan cuti tersebut, di mana saya login lagi sebagai HANA dan melakukan validate untuk cuti tahunan dan juga cuti bersalin. Jika semua sudah divalidate, maka time of request yang perlu di-approve sudah habis. Setelah itu, semua permintaan cuti disetujui. Saya sebagai manajer HR dapat melihat laporan mengenai status cuti karyawan melalui menu reporting. Yang mana di sana saya dapat memeriksa ringkasan cuti yang diambil, jatah cuti, serta cuti setiap karyawan untuk memastikan pemantauan dan pengelolaan cuti berjalan dengan baik, seperti gambar di bawah ini. Setelah itu yang terakhir, saya akan login kembali sebagai user lama dan pergi ke dashboard yang memeriksa jumlah jam atau hari cuti yang tersisa pada setiap alokasi. Di dashboard ini saya dapat melihat sisa jatah cuti saya untuk setiap jenis cuti yang tersedia seperti cuti tahunan dan juga cuti bersalin. Yang mana akan berubah cuti bersalin saya menjadi 6 dan juga cuti tahunan saya menjadi 10. Lalu demikian lab kali ini mengenai time off. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih.